Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bertemu dengan saya Ihda Hulatil Mardiyah, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021 dari Angkatan 11 Kelompok 3 dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai nasionalisme. Kebetulan materi ini diampu oleh Bapak Mufroji Arifin. Ya. ASN itu harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Peta kompetensi nasionalisme yang harus dimiliki ASN ini berdasarkan Pancasila, yaitu dari sila 1 hingga sila 5. Kenapa ASN penting untuk memahami kompetensi nasionalisme ini harus penting diberikan atau diterima oleh ASN? Karena ASN itu nanti akan menjadi pelaksana kebijakan publik, ASN juga akan menjadi pelayan publik, dan yang pasti ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. Maka dengan tiga hal tersebut, ASN itu harus memahami dan memiliki kesadaran dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Kenapa? Karena ASN yang berwawasan kebangsaan itu memiliki nasionalisme yang kuat. Jadi ASN setelah belajar dari cinta tanah air, etika publik, maka ASN juga perlu mempelajari nasionalisme. Nah, apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah satu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dari beberapa persamaan tersebutlah, masyarakat suatu bangsa merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap satu bangsa itu sendiri. Nah, nasionalisme ini lahir karena adanya cinta tanah air, adanya ras, bahasa, sejarah, budaya bersama. Indonesia sudah melewati banyak sekali hal-hal yang tidak enak, bahkan enak dan kembali lagi tidak enak, dan tersebut terkumpul dalam satu sejarah. Sejarahnya panjang dan Indonesia memiliki bahasa yang sangat banyak, ras yang sangat banyak, dan karena banyak perbedaan itulah muncul nasionalisme. Nasionalisme ini keinginan untuk akan terjadi karena kemerdekaan politik, keselamatan, bahkan kebanggaan suatu bangsa. Nasionalisme juga mengajarkan bahwa individu itu hanya hidup untuk bangsa dan demi bangsa itu sendiri. Prinsip nasionalisme ini adalah hasrat untuk mencapai kesatuan. Seseorang memiliki jiwa nasionalisme karena adanya kesatuan. Selain itu, hasrat untuk mencapai keaslian, mencapai kehormatan bangsa, dan untuk mencapai kemerdekaan. Dari beberapa hasrat tersebut, muncullah prinsip nasionalisme. Nah, yang akan kita bahas sebagai ASN adalah tentang nasionalisme Pancasila, yaitu pandangan atau paham kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, 5 sila yang ada, dan Pancasila sebagai dasar ideologi yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Yang pertama adalah nilai nasionalisme ASN yang pertama. Sila dalam Pancasila sebelumnya itu, apalagi yang pertama itu, dirumuskan oleh Panitia 9 dan melihat dari kenyataan lapangan warga negara Republik Indonesia sebelum merdeka. Jadi, falsafah dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dilakukan dengan baik di dalam diri ASN. Perumusan Pancasila tersebut berdasarkan dua kubu. Kita tahu Panitia 9 yang merumuskan Pancasila itu berasal dari golongan nasionalis dan golongan Islamis. Dari dua golongan ini, Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sejarah awal pembentukannya ada kata-kata tambahan, yaitu tambahan untuk kewajiban memeluk agama Islam. Tetapi karena dalam sejarahnya Indonesia itu memiliki banyak agama, memiliki banyak kepercayaan, dan
banyaknya agama dan kepercayaan tersebut yang membantu menyukseskan kemerdekaan Indonesia, maka dengan kewajiban atau kata-kata yang fokus di satu agama tersebut dihapuskan. Ini termasuk nilai nasionalisme. Setelah itu, eh, maka muncul adanya diferensiasi atau perbedaan. Agama dan negara itu sesuatu yang berbeda. Meski mungkin tidak akan bisa bersatu, tetapi mereka akan bisa mengembangkan peran publiknya tanpa memaksa satu sama lain. Setelah itu muncul yang namanya civil society dan political society, di mana dengan adanya perbedaan tersebut, toleransi antar agama dan antar negara ini dilakukan. Implementasi nilai sila pertama yang dilakukan ASN di tempat kerja yaitu beretika yang baik dalam lingkungan pekerjaan. Yang kedua, percaya diri dalam pengembangan potensi diri dan kekayaan alam, karena merasa potensi diri dan kekayaan alam itu diberikan oleh Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, beragama dengan terbuka, yaitu secara inklusif. Jadi tidak menutup diri dengan satu agama saja. Karena Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Dilanjutkan, yang kedua, nilai kemanusiaan Indonesia. Dalam perumusan kemanusiaan, sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, nasionalisme dan kemanusiaan ini saling melengkapi. Indonesia dalam sejarahnya juga berada di gerakan non-blok yang disetujui tahun 1955 di Bandung, yang menyatakan Indonesia itu netral dari segala perselisihan yang ada di dunia dan harus diselesaikan dengan damai. Dengan adanya gerakan non-blok tersebut, dalam sila kedua ini ada satu yang perlu dipermasalahkan, yaitu adanya globalisasi. Globalisasi memang perlu, tetapi harus hati-hati karena ini penting untuk menyeimbangkan agenda kebangsaan dan agenda internasional. Maka diperlukan implementasi nilai kemanusiaan Indonesia atau sila kedua. Implementasi nilai sila kedua ini yang pertama adalah netral dalam melakukan segala kegiatan, dilanjutkan menghapuskan masalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial, serta karena saya ASN di kesehatan, maka memberikan perlakuan yang sama antar pasien ataupun di rekan kerja. Untuk yang ketiga, persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang plural, sehingga dibutuhkan persatuan untuk membangun semangat nasionalisme. Menyatukan ini bukanlah satu hal yang mudah, tetapi tidak sulit jika dilakukan sejak kecil. Karena kita ingat bahwa kita hidup bersama di negeri ini. Dan Indonesia itu berasal dari sebuah perbedaan yang bergabung menjadi satu, kesatuan yang terbentuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, implementasi dari nilai sila ketiga ini adalah menggunakan bahasa Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena di tempat kerja banyak sekali yang berasal dari bahasa tempat-tempat yang berbeda, yang memiliki bahasa berbeda, dan untuk persatuan maka menggunakan bahasa utama, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu menjunjung tinggi perdamaian, jadi mengurangi pertikaian-pertikaian kecil yang ada dan membiasakan kegiatan gotong royong dalam segala kegiatan meskipun itu tidak sesuai dengan tupoksi. Asalkan pekerjaan pokoknya selesai dan kita bisa membantu, maka dilakukan pekerjaan gotong royong. Yang keempat adalah nilai permusyawaratan masyarakat Indonesia. Kita tahu Indonesia memiliki tradisi yang sangat baik, yaitu tradisi gotong royong kekeluargaan. Dan tradisi ini tuh sudah ada sejak lama dalam masyarakat Nusantara. Bahkan di setiap pengambilan keputusan tidak langsung dilakukan ketika ada perbedaan, tidak langsung dilakukan secara voting, tetapi diutamakan dengan adanya musyawarah untuk mufakat. Baru di akhir pemungutan suara. Namun,
Dalam voting juga harus mengedepankan semangat kekeluargaan. Implementasi dari nilai sila keempat ini adalah bahwa kita harus bersaudara dengan siapa saja, tidak memandang latar belakang apapun, melakukan musyawarah sebelum memutuskan suatu pekerjaan, dan yang terakhir adalah tidak ada pemaksaan kehendak. Karena kita tahu semua keputusan itu adil dan akan dilakukan secara bersama-sama. Yang selanjutnya adalah tentang gagasan keadilan sosial. Fungsinya itu untuk menyelenggarakan keadilan. Nah, keadilan sosial ini merupakan perwujudan imperatif etis dari amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dua ini termasuk ideologi Indonesia dan harus dilaksanakan karena merupakan amanah. Dan dalam visi negara ini, hendaknya mewujudkan keadilan sosial yang berlaku dengan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu adalah prinsip dari negara Indonesia. Maka implementasinya adalah bertanggung jawab terhadap sesama, melakukan pekerjaan juga bersama-sama, dengan prinsip berat sama-sama dijinjing, ringan sama-sama dipikul. Jadi tidak ada yang menang sendiri, tidak ada yang bahagia sendiri, tidak ada yang sedih sendiri. Dan yang ketiga adalah mengembangkan struktur kesetaraan dan kesempatan yang sama. Nah, untuk kesimpulannya, seorang ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Terlebih, ASN juga harus mengaktualisasikannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Jadi di sini selain kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban karena kita merupakan abdi negara yang harus paling terdepan dalam jiwa nasionalisme dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya.